Jadi ilmu itu dalam datang ke majelis ilmu bukan masalah dapat ilmunya, itu bisa jadi nomor 2, nomor 3-nya. Kontennya itu nomor 2, nomor 3. Yang jauh lebih penting rahmat Allah turun. Siapa yang mau dapat rezeki, doanya dikabul, rajin-rajin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maka para ulama banyak mengeluarkan pendapat dalam Tarhib wa Targhib. Itu ada bab khusus tentang ilmu. Kemarin saya sudah sampaikan. Jadi ilmu itu dalam datang ke majelis ilmu bukan masalah dapat ilmunya, itu bisa jadi nomor 2, nomor 3-nya. Kontennya itu nomor 2, nomor 3. Yang jauh lebih penting rahmat Allah turun. Siapa yang mau dapat rezeki, doanya dikabul, rajin-rajin. Makanya tadi, udu aliman. Kalau nggak bisa orang yang alim, jago dalam ilmu agama, bisa berfatwa, mengerti banyak hadis, mengerti bahasa Arab, belum sampai ke situ, au mustami'an. Minimal jadi seorang, au muta'alliman, orang yang gemar belajar. Datang aja. Ada Habib Anu datang, ada Ustadz Fulan datang, ada pengajian di masjid ini datang. Selama dia masih memiliki kesempatan dan tidak ada yang menghalangi dia secara syar'i, datang. Nah itu, Ustadz saya mah datang aja walaupun nggak bisa, saya nggak ngerti. Jadi jangan sampai gini ya, jangan sampai di masa sekarang itu semakin kerdil dan sempit pemahamannya tentang mencari ilmu. Lah saya kan nggak mau jadi TKI juga Ustadz, ngapain belajar bahasa Arab? Misalnya, saya kan nggak jadi mau ilmuwan juga Ustadz, ngapain datang training tentang matematika, atau misalnya tentang perbankan, atau perdagangan, atau peternakan. Saya juga nggak mau nernak. Selama itu bermanfaat, karena kita tidak pernah tahu kapan ilmu itu akan mungkin menjadi penting dalam kehidupan kita. Baik ilmu dunia, lebih-lebih ilmu akhirat yang pastinya kepake. Kalau nggak bisa juga menjadi seorang pembelajar, ya kalau belajar tuh bawa buku, sediain handphone direkam, dicatat lagi. Bahkan kalau saya nih, kalau seangkatan saya, para ya katakanlah orang-orang yang berniat menjadi dai, walaupun belum jauh dari kata yang mungkin ideal jadi seorang dai, kami masih mengaji, masih mendengarkan, ya masih memurojaah hafalan-hafalan Qur'annya. Jadi kalau ada misalnya kita di level yang masih belajar, ya enggan untuk misalnya, kadang-kadang kita tuh mencatat bukan apa yang diomongin gurunya, tapi apa yang kita ingat yang berkaitan. Mungkin gurunya mengucapkan clue tertentu, oh dia ingat ilmu ini. Syukur-syukur ada niat untuk menyampaikan lagi. Karena saya bilang beda orang yang datang bawa catatan dengan niat mau menyampaikannya lagi, atau niat di atas itu lagi. Jadi kita nih sama-sama hadir, sama-sama mendengarkan, pahalanya beda-beda karena niatnya beda-beda. Salah satu di antara beberapa amalan cerdas itu adalah berdakwah dengan ilmu. Kita cuma nulis status, tadi Ustadz ngajarin nih ada kalimat zikir ini, Ustadz ngajarin nih ada sulat sunnah ini, ada doa ini, ada wirid ini, ada kita nulis. Nah, makanya ada golongan ketiga, yaitu apa? Mustami'an. Golongan keempat, muhibban. Orang yang cinta sama nuntut ilmu. Dia belum bisa jadi alim, belum jadi mustad lah gitu ya, belum juga bisa menjadi seorang pembelajar yang baik. Minimal ada pengajian di share, dianya nggak datang ya, tapi di statusnya hari ini jangan lupa ya pengajian Ustadz Tri misalnya, temanya ini. Dianya mungkin nggak datang tapi dia cinta, bukan sebaliknya. Orang mau datang pengajian, ngapain pengajian? Paling juga bahas itu di YouTube juga bisa. Nah, ini kompor. Ya, jangan. Orang yang nggak datang, ya aqua-aquanya datang. Itu muhibban namanya. Bahkan bisa jadi di derajat muhibban ini, dari kalau dia ikhlas, ya saya nggak datang pengajian, dan pengajian misalnya saya nginfak ke masjidnya 5.000.
Ada orang-orang yang saat ini nggak datang tapi pahalanya bisa jadi lebih besar dari kita yang datang. Oh Ustaz, berarti besok saya nggak usah datang aja. Oh enggak gitu ya. Kalau bersedekah, infak atau apapun ya itu kan kita datang itu berbeda lagi. Tapi wala takunu khamisan, jangan jadi yang kelima. Jadi 4 ini harus dipilih salah satu. Kenapa? Kata Nabi, dan pasti benar ucapan Nabi, siapa yang jadi golongan kelima fatahlak. Ya. Kata halaka itu ada halaka, ada ahlaka, ada istahlaka. Menit sebelum subuh tahajud boleh Ustaz? Boleh, asal jangan udah azan. Itu namanya sholat fajar. Boleh. Kalau kita baru belajar, baru membiasakan 5 menit atau ya 15 menit dapat 2 rakaat sholat tahajud. Witirnya boleh, habis tahajud witir 1 rakaat lah. Yang ringan-ringan aja, yang penting majeng. Jangan 4 rakaat, 8 rakaat, wah 2 hari, 3 hari, besoknya kagak lagi. Ya, itu bagus kalau istiqomah. Atau lebih bagus lagi witirnya sebelum tidur. Witir, kita wudhu. Jadi yang sering mimpi, Ustaz saya tidur 8 jam tapi kok kerja masih muap terus ya Ustaz. Ya, makanya minum kopi kenangan. Ya, artinya apa? Mungkin waktu tidur kita nggak berkah, terombang-ambing ruhnya. Tiba-tiba ada di pasar, habis itu ada di tempat kerja, tiba-tiba ada di rumah nenek, ketemu sama neneknya almarhumah misalnya. Nah, itu setan yang buat begitu, korin yang ngerjain kita. Tiba-tiba neneknya bilang, jangan lupa ya malam Jumat ya. Cari ayam kampung yang kakinya hitam. Nah, itu mah jangan didengerin. Kerjaan setan itu. Ya, nggak usah didengerin. Jadi lebih banyak. Jadi nggak ada arwah pulang tuh nggak ada ya. Arwah gentayangan, arwah pulang ya, untuk dendam dan seterusnya.